Halo teman-teman sahabat Pulang Beci. Sekarang kita rame banget nih. Kita berempat gitu ya. Masih sama Bella di episode ke-10. Jadi kita mau ngobrol sama Haidar sama Izan nih. Ini penghuni termuda di Pulang Beci. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja nih. Tentang gimana pas lagi ada di sini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih kayak cerita dulu, tadi udah sweet ya. Perkenalan dulu. Yang menang siapa? Izan? Aku. Oh. Yang menang Izan. Yang menang Izan. Mau siapa duluan? Duluan Izan. Oh. Jadi Izan mungkin cerita dikit kayak Akira ke 3D tuh awalnya gimana, terus sekarang gimana? Sambil perkenalan dulu. Perkenalan. Halo, namaku Izan. Umur aku 14 tahun. Dan aku sekarang lagi ngerjain 3D. Awalnya gimana? Sampai ke 3D tuh awalnya ilustrator gitu. Awalnya aku bikin stok itu icon, terus bikin ilustrasi dan sekarang bikin 3D. Oke. Jadi icon, ilustrasi 3D. Nah, kalau Haidar? Kalau aku Kenalan dulu. Halo, namaku Haidar, umur 13. Sekarang aku juga ngerjain 3D. Awal mulanya aku bikin gambar-gambar cuman main-main aja, terus pernah ikut ke kampung Beci cuman 2 minggu, terus ya lanjutin gambar sendiri di rumah, terus sekarang 3D. Gambarnya tuh gambar tangan atau digital? Digital. Oh, digital. Tapi awalnya manual. Oh, awalnya manual terus digital terus 3D. Yeah. Gitu ya. Oke. Kalau Bella gimana ya? Ada yang penasaran nggak dari mereka? Yang gue penasaran, kalau aku kan kenal duluan sama Haidar ya. Aku ngeliat Haidar tuh kan suka main game awalnya, suka main game. Jadi tangan dia tuh bisa bareng gitu loh. Nah itu kan aku nggak bisa ya, penasaran gitu. Nah gimana sih awalnya Haidar sama Izan tuh bisa tertarik sama hal itu, hal main game kan? Izan juga suka main game ya. Main game sama gambar itu kan kegiatan motorik. Kenapa sih memilih hal itu untuk kalian sukai dan kalian tekuni? Kalau aku belajar 3D karena aku suka lihat film yang animasi gitu. Kayak lihat behind the scene-nya kan kayak keren, kayak 3D gimana gitu, terus ya aku jadinya tertarik. Karena nonton animasi itu? Ya, karena lihat film-film 3D gitu. Sama main game membantu juga. Nah, bantu tangan jadi lebih luas ya? Iya. Terus tapi kalau megang mouse tuh udah kayak gitu. Kalau Izan? Kalau aku emang suka main game dipakai komputer gitu, jadi kalau 3D itu kayak udah enak gitu. Oh, sama ya, cara penggunaan tuh sama gitu kalau main game sama bikin 3D gitu ya? Iya, mirip Ya. Oke. Nih aku penasaran soal pertemanan. usia 13-14 itu kan lagi masa-masanya main ya? Lagi main banget nih. Nah itu tuh dulunya tuh berarti pernah sekolah kalau Haidar kan ya? Pernah. Sampai kelas 3 SD. Kalau Izan nggak sekolah sama sekali. Nah tapi kan sebelum kesini pasti itu dulu kan ada kayak homeschooling atau apa gitu kan dulu di Jakarta kan ya. Nah itu tuh temennya tuh kayak gimana, sekarang masih temenan atau enggak, terus kayak kangen apa enggak gitu, terus kayak hal-hal tentang gimana sih temenannya tuh dulu sama sekarang tuh bedanya gimana ya. Kalau dulu ya aku punya teman banyak di komunitas homeschooling sebaya ya, umurnya 14 juga. Kalau sekarang temennya dikit sih sebenarnya. Tapi masih ada teman dekat, teman homeschooling di Jakarta, di Semarang. Di Semarang. Oh bareng sama Ali ya. Iya. Kalau Haidar gimana? Kalau aku cuma pas sekolah Pak. Ya cuman TK ya lumayan lah temennya, lupa lah. Kalau SD masih lumayan inget lah. Tapi kalau sekarang nggak ada. udah pergi ya. Nah sekarang kan pernah punya teman tuh, sekarang kan mainnya sama yang lebih tua ya, sama yang ada di sini pasti usianya lebih tua dari kalian. Itu rasanya gimana sih? Maksudnya kalian menyesuaikan atau mereka ke kalian tuh gimana? Termasuk aku dan Mbak Dela juga pasti. Itu yang kalian rasain tuh apa sih berteman sama orang-orang di Pulang Beci? Sebenarnya sih sama kakak-kakak di sini biasa aja sih. Manggilnya sih tetap kak, tapi ngobrolnya kayak biasa Santai. aja, santai. Main Mr. White kan, kita rame-rame kan. Kalau Haidar gimana?
Ya biasa-biasa aja, soalnya udah terbiasa udah berapa tahun? 3 tahun udah terbiasa jadinya. Terbiasa ya. Jadi sebetulnya nggak kayak aduh aku paling muda atau kayak aduh semuanya udah nggak ngerti nih bahasanya bingung, tapi ternyata bisa juga ya main bareng gitu. Apa biasa main apa? Mr. White terus Itu aja. Ya, jadi kan di sini nggak mandang usia ya, jadi yang muda, yang remaja, yang udah dewasa itu kita semua main bareng. Bahkan aku juga suka diajarin sama mereka berdua mainan-mainan yang seru. Aku lagi kerja, mereka suka nyamperin main ini yuk, tiba-tiba gitu. Itu kan seru ya. Jadi kita yang lagi kerja dihibur sama mereka juga belajar sama kita. Jadi menurutku itu saling menyatu aja gitu. Jadi nggak terpatok usia gitu ya. Nonton bareng kan, nonton terus apa kemarin main apa sih yang board game itu kemarin. Iya kebayang. Nah mungkin pengen nanya soal tinggal di sini kan. Kalau Haider kan emang tinggal di sini gitu, tapi kan akhirnya Haider punya teman sebaya gitu, Izan yang dari Kampung Beci. Nah ini tuh akhirnya kayak punya teman gitu, atau kayak pas lagi tinggal di sini tuh kayak apa sih? Mungkin Izan dulu kali ya, rasanya jauh dari keluarga gitu, mandiri tapi punya teman sebaya tuh biasa aja, atau ternyata suka kadang kangen rumah, atau kayak gimana sih? Ya awalnya kan aku di sini jauh dari orang tua. Aku ya kangen ya. Nah. Tapi pulang kan kalau pulang Sabtu tetap, Minggu ya. Seminggu sekali. Susah nggak bersih gitu tuh makan di sini? Enggak sih. Enggak ya. Oke. Kalau Haidar gimana? Akhirnya punya teman kan di sini kan sama kakak gitu, terus akhirnya ada Izan masuk. Iya. Bareng. Ya seneng sih punya teman sebaya. Terus ya pertama kali juga kayaknya. Pertama ada satu lagi nih. Oh ada lagi. Iya. Tapi enggak sebaya. Yang nginep di sini. Terus Izan nih yang kedua. Oh misalnya yang pertama itu Rido bukan? Bukan. Kak Lintang. Itu beda lagi. Iya, ada lagi dulu namanya ada yang tinggal di sini namanya Lintang. Itu Oke. Anaknya Om Sutar. Oke. Seumuran? Enggak. Beda berapa tahun? Enggak tahu. Ya sekarang dia udah kuliah sih, baru masuk kuliah. Oh, I see. Kalau tadi kita bahas soal main, soal tinggal di sini, paling gimana rasanya belajar? Kalian kan project based learning ya di sini sama Bang Jack, sama teman-teman yang lain juga. Itu rasanya gimana sih? Karena kan kalian homeschooling, belajarnya tuh yang kalian tekuni itu memang hal yang kalian suka, 3D itu tuh kalian enjoy kah, atau kalian masih ada rasa penasaran yang lain kah selama menjalani itu tuh rasanya gimana? Kalau penasaran nggak ada. Kayak 3D aja. Ya masih belum ketemu yang nyenengin lagi. Ya masih enjoy aja. Soalnya baru berapa 6 bulan. Iya sih. Yang paling seru apa sih kalau di 3D? Modelingnya. Kalau Izan gimana? Ya 3D aku enjoy 3D. Awal-awalnya aku pengen belajar 3D tuh kayak seneng gitu. Pengen lebih explore 3D. Tetap masih kurang. Berarti nggak ada hal lain selain 3D dan ilustrasi yang bikin kalian penasaran? Kalau pengen nyoba jadi atlet gitu? Sepak bola atau basket kan? Pengen ya tuh? Nggak tertarik jadi gamers aja gitu. Jadi gamers. Kalau yang susah tuh apa? Tadi kan yang senengnya gitu. Mungkin dari skala gitu ya. Kalau 0 tuh paling nggak seneng, 10 paling seneng. Nah 3D tuh ada di angka berapa? Kalau aku 12. 8. Kalau Izan? 8. Kalau yang paling susah gitu, yang susah dari 3D, 0 itu paling gampang, 10 tuh paling susah. Berapa? Susahnya tingkat kesusahan. 10 itu susah banget. 10 susah banget. 6. Berarti lumayan ya? 5 atau 4. 5 atau 4. Oke, kenapa? 6. Soalnya 3D kan harus ada lighting dan tekstur gitu biar kelihatan lebih hidup. Kayak kompleks banget. Kompleks ya. Kalau 45 itu kenapa? Gampang dong berarti. Ya gampang, tapi ada susahnya juga. Nah,
ini kan tadi nyenggol-nyenggol soal revisi kan, aku tuh kalau di sini suka dengar kata-kata revisi. Nah aku pengen tahu dari kacamata anak-anak ini, gimana sih rasanya kayak udah mempelajari sesuatu, udah bikin sesuatu terus direvisi kan. Kalau kita yang udah besar pasti kayak ada ngeluhnya lah, ada capeknya, ada rasa capeknya. Nah kalian tuh gimana? Apakah ada rasa keselnya kah, ada rasa capeknya, ada rasa bosennya, itu gimana sih susahnya? Kalau susahnya minta quality controlnya. suka diubah-ubah terus sama mentor ya. Itu ada kesel-keselnya gitu nggak? Ada. Jujur ya. Ya ada kesel, ada ngeluh-ngeluhnya lah ya. Iya. Kalau kadang-kadang bingung kliennya tuh mau sebenarnya mau yang kayak gimana, mau apa gitu. Jadi ini sebetulnya mau yang kayak gimana sih gitu ya, ke arah sana. Kayak udah bener kok masih salah gitu. Ini kalau aku pengen nanya soal makan nih, boleh ya? agak melenceng sedikit karena aku ngeliat Haidar kan makannya kadang-kadang beda sendiri nih ya. Nah itu tuh emang nggak suka makanannya atau emang senengannya, favoritnya makanan yang gitu aja atau gimana sih sebetulnya? Kalau makanan di sini kebanyakannya sayur, jadi problematika anak-anak. jadinya milih makan sendiri ya. Tapi kan seru kan, maksudnya bisa makan bareng-bareng gitu ya. Kalau Izan beda nggak? Kangen nggak makanan rumah sama makanan itu sama aja makanan? Soalnya kayak lahap banget kalau Izan makan. Beda sih beda, tapi enak. Enak ya. Soalnya lapar. Tenaga ya. Soalnya lapar. Ya, kayak Izan lahap banget kalau makan. Ya. Soalnya kenapa aku nanya soal makan, karena kan kita hidup itu banyak banget yang dilakukan kan, nggak cuma ngerjain 3D, tapi kita juga makan, beres-beres, terus bersosialisasi dan segala macam. Jadi kayak pengen nanya hal-hal kecil kayak gitu sih. Nah, Bella mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Apa hal-hal kecil yang bisa Izan ambil, yang bisa Izan di sana nggak dapet, di sini belajar, yang dicontoh dari sekitarnya, atau kebiasaan di sini, hal-hal kecil yang bisa Izan ambil tuh apa sih hal-hal baiknya? Misalkan bersih-bersih gitu, cuci piring atau kayak apa, bersih-bersih halaman gitu, ngerjain nggak ya? Iya. Ngerjain. Apa aja biasanya kalau bersih-bersih atau apa gitu? Biasanya kayak nyapu atau apa? Piring. Bersihin meja, nyuci piring. Ya, gitu. Di rumah juga gitu? Di rumah juga gitu. Jadi nggak terlalu beda, tapi ada beda. Paling bedanya kalau di sini bangunnya lebih pagi ya, karena mereka mulai belajarnya kan jam 8. Kalau di sana jam berapa tuh? Jam 9. Aku penasaran lebih ke apa ya, kan sebetulnya tuh gini, yang aku kagum adalah kalian tuh umur segini tapi tuh udah ngerjain 3D yang emang bener-bener projectnya tuh emang beneran kepake gitu. Nah itu tuh ada rasa kayak bangga gitu, atau tuh malah justru kayak enggak nih, kayaknya masih banyak kekurangan, atau kayak ini aku tuh sebetulnya pengen lebih lagi, pengen ngerjain lebih, karena kayak keren banget umur segini tuh masih panjang perjalanan dan kayak udah dimulai dari muda gitu tuh. Aku tuh kayak keren banget sih ini Izan dan Haidar gitu. Tapi kamu sendiri ngerasa bangga dengan memulai dari muda atau justru malah kayak enggak, aku masih kurang banyak, atau gimana sih ngelihat kamu tuh udah ngerjain apa namanya, fokus ke 3D dari muda tuh? Kalau aku bangga Ya? soalnya ya bisa ngelakuin project yang besar juga di umur segini, jadinya Keren. bangga. Kamu pengen jadi 3D artis nanti? Cita-citanya? Iya. Wow. Kalau Izan gimana? Ya kalau aku bangga udah bisa ngerjain project dari umur 13. Terus ya aku ngerasain aku masih bisa lebih baik lagi. Pengennya jadi kayak gimana? Cita-citanya atau kayak harapannya, mimpinya kalau jadi Marvel kah atau di mana gitu? Ya benar studio. Fanboy Studio. Studio. Wow. Oke. Ya. Nah kalau Haidar nih, aku penasaran, kamu kan belajar sini sama abang-abangmu ya, sama Mas Reza dan Bang Husen. Itu rasanya gimana sih belajar langsung sama kakak kandung, sama kalau di rumah keluarga, tapi kalau lagi belajar ya sebagai guru dan murid, itu rasanya gimana? Ya
agak susah buat bedain kayak keluarga sama guru. Oh, posisi lagi di keluarga sama Iya. posisi lagi jadi murid ya? Kalau Mas Reza yang agak susah. Kalau Bang udah bagus lah. Udah bisa bedain. Oke. Bedanya apa? Kalau lagi di keluarga kalian gimana? Kalau lagi sebagai yang diajarin gimana? Kalau di keluarga aku bisa nyuruh Mas Reza kayak kayak misalnya kalau mau makan tolong ambilin piring lah, atau nemenin nemenin ya bisa lebih gampang disuruh. Gampang disuruh-suruh kalau lagi jadi abang ade ya. Iya. Nah, kalau lagi jadi guru murid. Kalau guru murid menurut aku Iya. harus menurut sama Mas Reza sama Bang Jack itu masih belajar juga. Jadi dijailinnya pas kerja aja. Jadi nurut dia diem. Kalau Izan berarti mentornya juga Reza ya sama ya? Iya. Oke. Tapi ada kayak gitu juga nggak? Ada kayak rasa ini Bang Reza sebagai temen main gitu, main macem-macem, sama Bang Reza sebagai mentor gitu. Ada bedanya nggak? Ya beda. Beda. Ada bedanya. Gimana tuh? Gimana kayak kalau lagi di ruang kerja, ya Mas Reza jadi mentor kita ya. Fokus kayak ini bener, yang kayak gini kurang gitu ya. Manut gitu. Kalau lagi main gimana? Kalau lagi main ya kayak Mas. Kayaknya temen main. Jadi mereka udah mulai belajar soal kecerdasan ruang ya. Jadi kalau ruang keluarga, ruang belajar, ruang main itu mereka udah bisa bedain lah. Itu keren. Nah, selain ada pendamping yang pengajar kalian, kan ada mentor juga ya. Ada Om Aris, bapakmu sendiri, Der. Gimana rasanya dimentorin sama bapak sendiri? Dari kacamatamu tuh gimana sih melihatnya? Kalau aku mentornya bukan yang sendirian, kayak semuanya tuh kayak diajarin bareng-bareng. Jadi ya belajarnya bareng-bareng. Ya biasa aja sih. Apakah ada rasa takut kah atau malah seneng? Takutnya gimana? Ya takut jadi sungkan aja gitu kalau lagi di rumah, atau biasa aja kalau lagi Biasa di rumah? Biasa aja ya? Biasa aja. Pernah ngelakuin ini nggak sih, kesalahan gitu terus ditegor gitu? Pernah nggak Izan atau Haidar? Misalnya Izan pernah nggak? Kayak salah terus ditegor, terus kamu jadi kayak oh iya, jadi inget gitu, oh ternyata ya aku salahnya di sini. Awalnya nggak sadar kalau itu salah gitu. Pernah nggak? Waktu itu sore-sore Haidar di luar ajak main terus. Aku langsung ke sana nggak pakai sendal terus. Oh iya, aku lihat itu. Nggak pakai sendal, becek-becek kan? Nggak becek, tapi kan Kotor. Kotor. Aku juga nih pakai sandal. Ditegor siapa? Om Aris. Oh, Maris. Kalau Haidar pernah nggak? Itu. Ya itu. Sama lagi. Yang lainnya lupa. Lupa. Tapi akhirnya jadi inget terus kayak oh ya kalau keluar harus pakai sendal gitu. Aku masih agak-agak. Nah, kalau ditegur-tegur kayak gitu tuh perasaan kalian ada nggak sih, perasaan kesel atau sakit hati atau tersinggung gitu, atau malah seneng diingetin, malah oh iya nggak boleh, malah jadi sadar diri atau gimana? Iya sih, kayak lebih sadar gitu. Kalau aku ya sadar dikit-dikit, tapi juga kayak ngeselin juga kayak. Oh, kesel juga. Ya. Oke, ini udah ada tanda-tanda, kita break dulu teman-teman. Jadi abis ini kita lanjut lagi sesi berikutnya. Oke, kita lanjut nih ya. Tadi soalnya ada break dulu. Jadi pengen nanya, kan manusia pasti punya masalah ya. Kayak tapi masalah beda-beda nih. Kalau Izan sama Haidar pernah nggak nih ngalamin masalah, terus ketika ngalamin itu solusinya gimana? Terserah masalahnya mau teknis atau mau non teknis, terserah. Pernah ngalamin dan solusinya kayak gimana? Pengalaman kalian? Kalau aku nggak nyadar kayaknya. Nggak nyadar. Kayak ada masalah nggak nyadar. Tidak menganggap itu sebuah masalah ya? Misalkan kayak laptop ngehang gitu, pernah nggak? Oh, kalau itu sering. Sering. Terus? Jadi kalau aku ngerjain 3D kan mesti perlu komputer yang speknya bagus. Jadinya sering nge-freeze gitu. Harus restart komputer paksa gitu. Terus sekarang update PC.
Upgrade PC. Iya, solusinya upgrade. Solusinya ganti komputer ya. Iya. Jadi nggak ribet-ribet ya, upgrade aja. Kalau Izan pernah nggak? Pernah sih, tapi ya kalau ada masalah terus sudah selesai masalahnya jadi Lupa. Jadi tips menyelesaikan masalah adalah Melupakan masalahnya. lupakan masalah. Kalau masalahnya nggak mood gitu atau bosen atau lagi marah, lagi bete itu biasanya ngapain? Kalau Haider ngapain? Kalau aku ngobrol sama yang anak-anak SMK ya. Jadi Sama itu. jadi nggak bosan lagi. Iya. Kalau kayak lagi bad mood, kayak lagi bete gitu biasanya ngapain? Kesel habis dimarahin gitu. Tim. Kalau Izan gimana? ya misalnya kalau lagi bosan gitu biasanya kayak refreshing terus ke kakak-kakak kayak halo ngapain Nyapa-nyapa aja gitu ya. refreshing gitu. Kalau bad mood pernah? Kalau Bete, mood kesel. kayaknya enggak sih. Nggak pernah. Wow, jadi happy terus di sini. Wow, jadi nggak ada masalah bad mood ya di sini. Ada bosan aja palingan. Jadi tips menyelesaikan masalah adalah tidak menganggap itu sebuah masalah. Ya kita harus belajar dari mereka nih ya. Iya, karena kadang-kadang pikiran-pikiran mereka tuh oh ternyata cuma sesimpel itu ya, cuma kitanya yang selalu mikirnya ruwet. Iya, Itu sih. Wah, belajar banget. Berguru pada yang lebih muda. Iya benar. Gimana Bel kalau dari kamu Bel? Ya itu tadi, kayak menyelesaikan masalah tuh yang nggak usah ribet-ribet lah, simpel-simpel aja. Atau enggak ya tetap di bawah happy aja. Kalau mereka kan ada masalah Lupa guys. iya malah lupa kemarin ada masalah apa malah nggak tahu. Haider nggak sadar ada masalah. Itu kan malah justru bagus karena tidak mengganggu pikiran hati dan bisa ngelakuin hal-hal yang lain itu sih. Oke. Mungkin dari aku akan ditutup dengan pertanyaan, apa sih harapan kalian ke depannya setelah kalian menjalani yang sekarang, terus ke depannya tuh mau apa sih, pandangan kalian ke depan terhadap diri kalian sendiri tuh apa? Kalau aku Pengen potong rambut gitu nggak pengen? Pengen potong rambut, Enggak. tunjukin rambut aja. kalau potong rambut enggak. Soalnya ya ngeselin kayak bangun-bangun terus Kusut. terus kayak kalau ada angin kan rambutnya kena muka harus disingkirin gitu. Ya Tapi tapi nggak pengen. nggak pengen. Sayang-sayang ya. Udah berapa tahun? Terus kamu ke depannya pengen apa, pandanganmu ke depan? Ini pandangan buat project di sini atau Apapun. kalau aku mungkin 5 tahun 4 tahun udah bebas. Bebas tuh maksudnya tinggal di luar gitu atau di mana? Maksudnya udah ya 6 tahun lah, kayak udah ada studio jadi ada orang yang ngurusin. Oh, kamu pengen punya studio sendiri. 5 tahun. Jadi kamu pengen punya karyawan sendiri. Jadi kamu bisa bebas kemana aja ya. Iya. 18 tahun udah mikir kayak gitu. Jadi bebas tuh kalau menurut kamu tuh bebasnya kayak gimana sih emangnya? Ya mereka yang kerja aku seneng-seneng. Seneng-senengnya ngapain? Karena kan kayak banyak gitu. Seneng-seneng mau main basket kah, atau mau tidur, atau mau main game gitu. Kalau umur segini nggak tahu sih. Kalau umur besok nanti ya main keluar lah. Keluar. Bisa main tanpa mikirin kerjaan ya. Iya. Iya, seru. Izan gimana? Kalau aku kedepannya pengen punya studio juga, terus udah kayak nggak perlu ngurus sendiri. Umur berapa Kayak- tuh? Kebayang ya? Pengen ya? Belum tahu sih kapan. Umur berapanya belum tahu sih. Yang pasti aku udah tinggi. Udah tinggi. Udah punya KTP. Udah punya KTP dan sudah tinggi. Ini kan berarti keren banget sih kalau mikirin punya studio sendiri udah tinggi, berarti ya umur belasan lah ya, belum sampai 20 kan pengennya kan. Kalau 20 udah berhenti pertumbuhan. Udah berarti pertumbuhan. Nah itu tuh kayak kan udah mikir gitu. Nah sekarang tuh berarti kayak yaudah kalau pengennya ke arah sana sekarang fokus nih supaya makin keren di 3D-nya gitu ya berarti ya. Wah, mantap banget sih. Karena mereka jalaninnya enjoy. Iya. Kayak ya ada apa-apa juga ya udah aja gitu. Itu yang harus kita contoh Mbak Dela.
Kalau secara keseluruhan dari tadi skala 0 sampai 10, seberapa kamu happy sama apa yang kamu kerjain? Kalau aku 8. 8? Ya. Kok nggak 10? 7. Oh, 7. Ya, 7,5. ya 7,9. karena revisi lah. Hal yang menyebalkan ya. Kalau Izan berapa? 7,5. Wow, kenapa tuh ada koma? Soalnya 8 sama 7. Oh, antara itu. Antara itu. Kenapa tuh 8? Antara 8 sama 7? Duanya kenapa? Maksudnya duanya? Ya kan 8, nah duanya tuh kenapa nggak diajak? Karena ada masalah-masalah kayak revisi gitu. Sama ya. Jadi masalah hidupnya revisi. Kalau revisi selesai tenang ya jadi 10 ya. Oke, thank you banget nih Izan sama Haidar gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, semoga nanti gantian nih kita yang diajak ngobrol. Ya, mungkin selanjutnya mereka berdua akan jadi Hostnya. host. Tadi soalnya katanya Haidar mau ini nih Bel, mau apa jadi host tapi mau sambil jalan-jalan. Oh, sambil nge-vlog ya. Kita nantikan. Siap. Oke, thank you ya teman-teman. Terima Teman-teman kasih. nonton juga, makasih Bella. Thank you. Bye bye.